Jadi kan praktek ke sekolah. Jadi hari apa kalau kelas 10? Nanti April. Ayo anak-anak saja baru 10. Ayo, mana lagi yang lain ini? Ayo nak dikomunikasikan ke teman-temannya. Ini lagi puncak-puncaknya ini, kita udah mau ujian nanti, ujian kenaikan kelas. Kemudian persiapan insya Allah nanti kita ada praktik biologi, kimia, fisika. Kimia mungkin masih pending karena menunggu bahan kimianya. Kalau fisika sudah Ustazah siapkan, biologi juga sudah. Jadi kalau kelas 10 Ustazah sudah ada kirim di grup. Udah dibaca Amira? Amira Husni? Udah ada kan nak? Ada saja. Ada. Jadi nanti sayang, di situ kan memang kelas 10 aja, tidak ada dibilang kelas 10A, 10B. Jadi yang tentunya yang memulai itu adalah 10A. Jadi kan dua kelompok. Dua kelompok itu kebetulan kan Antuna ada 60 ya. Jadi Ustazah buat 6 kelompok, jadi satu kelompok ada 10 orang. Jadi yang pertama tentunya itu yang berlaku adalah untuk 10A. Jadi dari nomor absen nomor 1 sampai 10 dan nomor 11 sampai nomor 20. Nanti yang 10 sisanya untuk 10A nanti dia akan bergabung dengan sisa dari 10B 10 orang. Ya khusus. Tak ada masalah karena kita semua keluarga sekeluarga. Jadi tidak ada 10A dan 10B itu ya. Jadi Najwa Zalila. Najwa buka kameranya yang. Najwa Zalila. Ya. Paham Najwa? Paham, lihat udah dilihat jadwal prakteknya yang? Udah Zah. Udah. Anti paham? Ya, ya masih April ya, kelas 10 khusus fisika April. Biologi tanggal berapa biologinya? April juga ya. Biologi, kimia ya. Nah, jadi insyaallah Anti paham ya. Mana lagi nih yang lain nak? Si Rahmi, mana Rahmi? Fadila Rahmi. Kenapa Fadila Rahmi nanti kok terus tidak ikut Zoom? Nanti nggak Ustazah kasih jadinya nanti ujian prakteknya ya. Ustazah tidak kirim nanti ujian prakteknya kalau Anti tidak ikut Zoom. Ya, kalaupun Anti mau melihat Anti lihat YouTube, buktikan sama Ustazah bahwa Anti melihat YouTube. Kalau perlu entah bagaimana caranya supaya Ustazah yakin bahwa Anti itu memang melihat YouTube, bukan hanya atau seperti yang Anti katakan tidak memungkinkan ikut Zoom. Ustazah pun heran juga kenapa kok bisa sampai nggak ikut Zoom ya. Sementara banyak yang di luar kota juga sangat yang lebih jauh dari Antuna dan lebih terpelosok tapi masih tetap ada sinyal, masih memungkinkan dia untuk sekali-sekali pun jadilah Zoom. Jadi artinya kecuali memang yang sangat tidak memungkinkan untuk Zoom, barulah kita pahami ya. Jadi Ustazah ulangi sekali lagi, tunjukkan, buktikan sama Ustazah Nina bahwa Anti memang melihat YouTube ya. Nah kemudian yang lain mana ini yang lain? Askania buka kameranya nah. Askania buka kameranya. Askania buka kameranya sayang. Ustazah mau lihat Anti. Mana mukanya Askania. Ya, jadi belum lagi nampak Askania. Mana Askania? Mukanya, Ustazah Nina mau lihat mukanya. Anti belum pakai jilbab, takut Ustazah belum bangun tidur lagi. Askania, mana Askania? Biar aja habis waktu kita seperti ini.
Ya, mana mukanya, yang mukanya Ustazah Lina lihat. Itulah, pakai jilbab pun salah satu. Enggak usah, enggak ada laki-laki di sini, Nak. Ustazah mau lihat. Mana kameranya? Kamera itu ke anti. Ya, jadi tetap dihidupkan kameranya. Mana lagi nih yang lain? Ini Habibah, mana Habibah? Enggak juga, ya udahlah, ya. Speechless Ustazah Nina, karena memang tidak ada niat dari antunanya sendiri, dari diri sendiri. Dah, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang paling layak sebenarnya yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini sehari-hari, setiap saat adalah selalu bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena tak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tak bisa dihitung dengan alat penghitung super canggih betapa banyaknya nikmat rahmat Allah yang sudah kita terima, ya, dari mulai bangun tidur tadi pagi sampai nanti tidur lagi, dan sewaktu kita tidur juga, ya, tak luput dari limpahan rahmat dan nikmat dari Allah. Maka selayaknya seperti yang Ustazah katakan tadi, yang paling layak kita lakukan adalah selalu bersyukur, ya. Kemudian tentunya selawat dan salam kepada panutan kita, tuntunan kita, contoh tauladan kita, Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarga beliau dan pengikut-pengikut beliau sampai di hari akhir nanti. Ananda Ustazah kelas 10A dan B, ya. Ayo terus bergabung, sayang, terus bergabung, kameranya dibuka. Jadi seperti yang Ustazah katakan, selalu setiap saat kondisi dari ini adalah qadarullah atau ketentuan Allah, maka harus kita syukuri. Bagaimana cara kita bersyukur? Cara kita mensyukurinya, kita harus maksimalkan. Anti sudah dibuat pembelajaran model seperti ini, tapi jadi maksimalkan aja, sayang, ya, maksimalkan. Bagaimana hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, itu ya sampai disitulah maksimalnya kita, ya. Tapi tetap kita laksanakan, berusaha untuk semaksimal mungkin. Jadi dalam kesempatan ini Ustazah ingatkan kembali lagi, jadwal praktik sudah Ustazah share, baik kelas 10A maupun 10B. Kalau ada yang tidak paham boleh ditanyakan ke Ustazah Nina, ya. Ini kondisi terakhir. Nanti untuk minggu depan, Habibah, assalamualaikum Habibah. Kaifahalu Habibah? Habibah, assalamualaikum sayang. Senyum dia, ketawa dia. Habibah, jawablah. Assalamualaikum nak. Kaifahalu? Ya udah, alhamdulillah sayang, ya. Semangat ya nak. Tetap tidak boleh lagi tidak ikut Zoom ya nang, ya. Kalau Zoom pun dibuka kameranya. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Nah, jadi ini satu lagi yang Ustazah sangat ingin melihat mukanya ini, wajahnya. Si Fadilah Rahmi. Jadi telepon Fadilah Rahmi nanti anak, ya. Oke. Nah, jadi masalah praktik kalau ada yang tidak paham untuk melihat jadwalnya boleh ditanya ke Ustazah Nina langsung. Nah, kemudian untuk materi, kebetulan Antuna itu adalah pengukuran besaran pokok dan besaran satuan dan sudah tersedia semua di laboratorium kita. Jadi Antuna nggak usah bawa apa-apa untuk yang kali ini, ya. Biologi dan kimia itu nanti ditanya ke ustazahnya masing-masing. Nah, kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan, kita lanjutkan ke, atau ada yang mau ditanyakan, nak? Sifa Munira, Sifa ada mau ditanyakan, ya, sayang? Nggak ada, ya? Ini anti yang di sekolah ada yang mau ditanyakan, nak? Nggak ada, ya? Nanti untuk buku, kalau nggak ada bukunya nanti lihat di perpustakaan, sayang, ya. Buku fisika apa aja yang boleh, yang penting untuk kelas 10 kurikulum 13, ya. Nah, yang lain buka bukunya, sayang, buka bukunya, semuanya membuka buku, ya.
Ya, materi dulu sudah nampak nak? Sudah? Ya. Nanti salah satu sayang yang akan kita kerjakan nanti di laboratorium yaitu melihat atau menghitung konstanta gravitasi di tempat kita melakukan praktik nanti. Tapi dalam hal ini kita memanfaatkan rumus berat ya. Ingat kembali rumus berat yaitu W sama dengan M kali G. Nah kemudian ini khusus kita lihat energi potensial gravitasi Newton. Coba Anti lihat buku Anti yang ada bukunya. Halaman 213 sayang, halaman 213. Udah jumpa semua yang ada bukunya, halaman 213. Ya. Jadi di sini gaya gravitasi sering juga kita sebut dengan gaya konservatif. Ya, jadi artinya kenapa dibilang gaya konservatif? Karena gaya gravitasi ini selagi kita ada di daerah yang ada pengaruh gravitasi, dalam hal ini kita di permukaan bumi, itu maka kita akan mengalami yang namanya gaya gravitasi. Kecuali kita keluar dari daerah yang dipengaruhi oleh gravitasi. Tapi selagi kita masih ada di lingkungan yang ada pengaruh gravitasi, maka akan kita mengalami gaya gravitasi. Maka dikatakan gaya konservatif, ya. Dan seterusnya. Ini kemarin waktu kita membicarakan hukum Newton ini sudah kita bahas ya. Nah, kemudian kemarin Ustazah ini mundur sedikit ya. Bahwa kemarin kita pahami bahwa ada yang namanya energi potensial itu bergantung kepada apa kemarin nak? Azahra Zuhra, buka mikrofonnya sayang. Azahra, kemarin energi potensial bergantung sama apa nak? Azahra? Energi potensial. Iya, energi potensial, rumus energi potensial ini yang Anti lihat di kamera Anti. Nampaknya kan? Nampak materinya? Bergantung kepada apa sayang? Kepada apa ini H? Ketinggian. Jadi dia energi yang energi karena ketinggian. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan memahami energi potensial pegas. Nah, ini khusus pegas. Di buku Anti, coba lihat halaman 209. Jadi waktu artinya gini, waktu Anti belajar sendiri di rumah, Anti akan bisa memahaminya sesuai dengan kita hubungkan dengan materi yang kita bahas, Ustazah tampilkan. Ya, jadi ada yang namanya energi potensial pegas atau di buku Antuna itu energi potensial elastik. Artinya apa? Energi yang didapat atau yang dihasilkan karena ada yang namanya pertambahan panjang. Pertambahan panjang dari siapa? Dari pegas. Dan pegas ini pun ada jenisnya sesuai dengan kondisi bahannya. Itu makanya kita nanti akan mengenal yang namanya konstanta pegas. Konstanta pegas ini biasanya nanti akan diinfokan kalau kita mengerjakan soal-soal ya nak ya. Jadi halaman 209 dan seterusnya sampai halaman 210. Nah, kemudian berikutnya adalah energi kinetik. Ini juga waktu di SMP Antuna sudah pahami. Nah, paling di sini nanti mungkin tingkat kesulitannya agak dinaikkan sedikit, dihubungkan dia nanti dengan hukum Newton kedua misalnya, ya, atau dengan gerak yang mengalami gerak GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Artinya Antuna tidak boleh lupa sayang rumus gerak, karena kayak kemarin yang di ujian kan ada hubungannya juga dengan gerak kan, waktu kita disuruh menentukan gaya kan Antuna mencari dulu percepatan. Dari mana mencari percepatan? Dari rumus gerak gitu kan. Nah, jadi ini tetap diperhatikan. Nah, ini nanti kalau perlu nanti Ustazah akan share materinya. Nah, ini ada contoh soalnya
bagaimana hubungan energi kinetik dihubungkan dengan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Kenapa bisa dihubungkan dengan masalah gerak? Perlu dipahami, coba sayang, kembali lagi ini rumusnya. Energi kinetik adalah setengah kali massa kali V ke kuadrat. V di sini adalah kecepatan. Nah, di dalam fisika yang mempunyai kecepatan pasti benda tadi bagaimana? Pasti bendanya tadi gimana sayang? Dalam fisika semua yang mempunyai kecepatan askania di dalam fisika sayang yang mempunyai atau ya yang benda setiap benda yang mempunyai kecepatan maka benda tadi pasti ini bergerak sih. Iya good, barakallahu fiik ya, betul. Jadi artinya dia bergerak, ya bergerak. Nah di sini artinya energi kalau tadi energi potensial berdasarkan ketinggian, maka kalau energi kinetik berdasarkan apa? Bagus, ya. Jadi sebelah ustazah ada teman Antuna. 3 orang di sini. Jadi Antuna juga kalau agak boring, agak bosan di rumah, boleh minta jumpai infokan ke wali kelas. Anak ke sekolah lah ini ustazah ya tentunya bergiliran lah ya. Jadi Zoom anti dari sekolah. Ya, jadi ustazah ulangi, energi kinetik itu adalah energi yang dihasilkan karena ada gerak. Makanya nanti di soalan atau di menyelesaikan masalah bisa nanti dia dihubungkan dengan rumus dalam hal ini gerak lurus berubah beraturan dan tentunya hukum Newton. Jadi di dalam fisika itu saling berkaitan, jadi tidak boleh karena udah lewat pelajarannya dilupakan. Nah berikutnya adalah energi mekanik. Nah kalau energi mekanik itu adalah penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik. Nah kemudian ada yang namanya nanti hukum kekekalan mekanik ya. Di buku anti ada semua. Jadi nanti kalau mau membuat catatannya disilahkan aja dirangkum atau anti buka YouTube kembali ya, rapikan catatannya ya. Apa yang terjadi atau dicontohkannya di sini misalnya apa maksudnya ustazah energi mekanik itu sebenarnya? Kok dia energi potensial tambah energi kinetik gitu kan? Nah, biasanya sayang di dalam benda bergerak itu bisa sekaligus ada muncul energi potensial dan juga ada muncul energi kinetik. Apa contohnya? Nih, coba perhatikan. Dicontohkannya sayang di sini adalah bola yang dilempar ke atas. Bola dilempar ke atas, artinya bola tadi bergerak. Setiap yang bergerak ada energi apanya tadi Habibah? Habibah sayang, setiap yang bergerak pasti ada energi apa nak? Habibah, tadi energi apa sayang? Ini loh Habibah ini yang ini. Energi apa nak? Setiap benda yang bergerak pasti ada energi kinetik. Ya, jadi di sini waktu bola kita gerakkan ke atas, maka akan ada yang namanya energi kinetik. Udah, tapi apa yang terjadi? Energi kinetiknya makin berkurang. Kenapa? Tentunya dia kecepatannya akan berkurang. Kan sehubungan dengan istilahnya gerakan si benda tadi. Nah, kemudian apa yang terjadi? Dia mencapai ketinggian tertentu. Waktu terjadi mencapai ketinggian tertentu, ada saatnya nanti bola itu akan kembali ke tempat semula atau kembali lagi jatuh. Nah, apa yang terjadi? Energi kinetik tadi berkurang atau mungkin dia akan menjadi minimal. Apa yang terjadi selanjutnya? Energi potensial. Makanya energi mekanik, energi potensial tambah energi kinetik dan tidak berlebih, tidak berkurang kecuali memang ada hal-hal tertentu sehingga menyebabkan ada energi yang hilang ya. Nah, apa yang terjadi di sini lebih dijelaskannya lagi pada saat keadaan tertinggi
bola akan berhenti. Karena berhenti, apa yang terjadi? Maka energi kinetiknya bagaimana kalau berhenti? Apa? Apa yang terjadi, Nak? Kalau energi kinetik, kalau bola berhenti, energi kinetik sama dengan Farah? Sama dengan 0 ya? Iya. Ya, karena dia V-nya sama dengan 0, maka energi kinetiknya juga 0. Tapi kan dia ada H-nya tertinggi. Energi kinetik tadi berubah menjadi energi apa? Potensial. Iya. Nah, kan kemarin udah ini kan hukum kekalahan energi ya. Jadi energi itu berubah, bukan hilang dia. Bukan hilang lenyap gitu, enggak ya. Nah, kemudian berikutnya pada waktu bola mulai jatuh, kembali lagi bola tadi bergerak. Karena bola tadi kembali bergerak, perlahan-lahan dia kembali lagi ada energi kinetiknya, terus sampai mencapai permukaan bumi, energi potensialnya berkurang, energi kinetiknya bertambah. Jadi ini salah satu case-nya adalah bola yang dilempar ke atas. Bisa jadi nanti ada hal-hal lain yang insya Allah nanti mungkin Ustazah akan berikan latihan, ya latihan dalam hal ini yang waktunya ditentukan, tidak menghitung, tapi antuna nanti Ustazah harapkan berpikir apa yang terjadi dengan energi kinetik, kapan dia maksimal, kapan dia minimal, demikian juga energi potensial, kapan dia maksimal, kapan minimal. Makanya antuna Ustazah ulangi sekali lagi, harus paham bahwa energi potensial berdasarkan apa tadi? Sekali lagi mana Hafilah buka kameranya sayang. Hafilah, mana Hafilah? Iya, Zang, nggak bisa buka kameranya, bisa, Zang. nah, Kayak nge-lag gitu. Oh iya, udah nggak apa-apa. Suaranya saja sayang. Hafilah, tadi kalau energi potensial berdasarkan apa, Nak? Energi potensial. Iya, energi potensial sesuai rumusnya M kali G kali H. Maka berdasarkan apa dia sayang? Berdasarkan apa, Nak? Ayo konsentrasi, Nak. Berdasarkan apa ini Hafilah? Anti bisa nggak lihat materi? Ada, Zah. Bisa lihat kan sayang? Jadi kalau energi potensial bergantung kepada apa tadi? Ketinggian. Iya, good. Mumtaz. Kemudian yang berikutnya, kalau energi kinetik berdasarkan apa energi kinetik? Gerak. Ya, energi kinetik berdasarkan gerak. Jadi, tadi kan Ustazah katakan, nanti Ustazah akan berikan satu case atau satu masalah, kapan dia maksimal, kapan dia minimal untuk si energi potensial dan energi kinetik. Antuna itu sudah bisa menjawabnya insya Allah. Kenapa? Karena udah tahu kalau energi kinetik berdasarkan apa, energi potensial berdasarkan apa, ya. Bisa kan sayang? Paham, mantap ya. Nah berikutnya kita lanjutkan. Kalau kita berhubungan dengan energi, maka kita akan berhubungan juga dengan yang namanya daya, power, makanya disebut dengan P. Dalam fisika disimbolkan dia dengan P, daya. Apa itu daya? Ya mudah saja, energi setiap waktu, energi setiap satuan waktu. Nah, pertanyaan Ustazah, kalau dapat langsung Ustazah tulis namanya dan ada rewardnya. Apa rewardnya? Terserah siapa yang bisa jawab tadi. Mau rewardnya berupa benda atau rewardnya berupa nilai? Jawab pertanyaan Ustazah. Kira-kira 3 detik lagi. Ayo siap-siap. Siap-siap sayang ya. 1, 2, 3. Ya, oke. Ini hadiahnya boleh benda. Tapi jangan mahal-mahal lah. Tak mungkin lah nanti Ustazah menjual rumah gara-gara. Atau reward nilai. Berapa Ustazah? Antuna mau yang mana? 100? Oke. Nah, pertanyaan Ustazah sederhana sekali sayang. Jadi kalau begitu daya ini kan rumusnya P sama dengan W per T, iya kan Nak?
Betul? Benar, Za. Iya, Oh. maka daya itu bisa kita katakan sama dengan apa? Ayo. Daya itu kan satuannya ini watt. Jadi daya itu bisa kita katakan apa nih di dalam fisika? Dengan rumusnya P sama dengan W per T. W per T artinya energi per waktu gitu kan? Energi per waktu. Jadi kalau begitu sayang, si baby udah ngangguk-ngangguk, dia udah bisa nih jawab nih. Berarti daya itu sama dengan apa nak? Ayo. Energi daya sama dengan apa? Belum kena sayang. Siapa yang mau jawab? Ancungkan tangannya. Aulia? Aulia? Iya, silakan sayang. Aulia apa nak? Kemampuan untuk melakukan usaha dalam satu nafas. Iya, sama dengan apalah itu di dalam fisika? Satu kata saja, satu kata aja. Mana? Siapa nak? Siapa? Viva. Siapa? Viva, Za. Nggak jelas nak suara. Siapa nak? Viva Munira. Oh, Siva Munira. Mana mukanya? Kameranya lah, yang kamera. Udah, Za. Ada anak hidupin, Za. Oh, udah hidup ya? Siva mana dia? Siva Munira? Iya, Za. Goyang. Ya oke, silakan nak, silakan. Apa Siva? Jawabannya gerak, Za. Apa nak? Gerak. Belum tepat ya. Ayo satu lagi. Masih ada kesempatan lagi. 1 menit lagi. Mungkin yang sebelah Ustazah Nina ada yang mau menjawab? Jadi kalau begitu daya itu sebenarnya apa di dalam fisika? Energi. Belum tepat sayang. Karena dia Kecepatan ya. siapa yang jawab itu? Jalila. Siapa? Jalila? Siapa yang Najwa jawab? Jalila. Siapa nak? Najwa Jalila. Najwa Jalila, barakallahu fiik. Betul sekali. Jadi daya itu adalah kecepatan melakukan kerja atau kecepatan energi. Kenapa? Karena di dalam fisika setiap yang dibagi waktu itu adalah kecepatan. Najla Jalila, anti mau apa nak? Najwa Jalila. Najwa apa Najla? Najwa Jalila. Mau apa ini? Mau nilai 100 atau mau benda? Bendanya jangan mahal-mahal lah, orang-orang misalnya. Nilai aja. Nilai, barakallahu fiik. Najwa Jalila. Ustazah kasih 100. Oke, ya, jadi itulah dia. Nah, jadi sebenarnya dengan kita belajar fisika itu insya Allah kita terasa, oh jadi seperti jadi, dan fisika itu nak berkait-kaitan, jadi tidak terlepas dia dari yang anti terima di kelas 10 ini nanti 11 dan 12. Jadi demikian, selesai materi usaha dan energi kita. Nanti soalnya insya Allah minggu depan Ustazah akan berikan, tapi tidak berhitung. Ustazah akan mau insya Allah mengasah daya nalar antuna sehingga terbiasa make our brain, ya. Jadi Allah sudah menciptakan, sudah memberi kita keistimewaan, kita ada brain, ya. Maka kita maksimalkan, kita manfaatkan, ya. 10A 10B. Kalau ada pertanyaan boleh dijapri Ustazah. Jadi sampai saat ini di sini dulu. Kita baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di sini ya nak, MM saja apa cahaya pun pakai ini kayak kamera.